Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Hari ini kita akan membahas mengenai manajemen pemasaran pada bisnis internasional. Nah, di sini kita akan membahas bagaimana sebuah bisnis atau sebuah produk atau sebuah brand kira-kira gimana caranya untuk dia masuk atau memasarkan produk atau brandnya di pasar global. Nah, di sini sekarang ini karena semakin, perubahan atau arus bisnis semakin istilahnya dinamis, perubahannya cepat yang dari dulu misalnya 5 tahun sekali atau 10 tahun sekali terjadi perubahan, sekarang itu bisa terhitung misalnya 6 atau sampai 1 tahun, 6 bulan atau sampai 1 tahun sekali itu terjadi, perubahan atau, tren bisnis itu bisa berubah dengan cepat. Itu karena apa sih? Yang pertama komunikasi. Komunikasi yang lebih mudah karena sekarang adanya dengan internet, terus transportasi ketika kita mau lintas negara, lintas kota itu sekarang akan jauh lebih mudah dari harga tiket lebih murah, terus ketersediaan, eee, armada atau transportasinya pun semakin banyak, serta juga akses kita ke sana untuk informasi bagaimana cara ke sana, terus di negara tersebut penginapan dan segala macam itu sekarang, jauh lebih mudah kita dapatkan. Yang terakhir keuangan juga, transaksi juga lebih mudah dan lebih cepat. Sekarang, kita bisa pakai kartu kredit, yang di negara manapun yang penting ada, eee, apa, Mastercard eee atau yang lainnya seperti semacamnya. Nah, itu mempermudah kita juga dalam berbisnis atau membuka bisnis secara global. Oke, nah di sini keputusan utama ketika kita akan melakukan pemasaran global. Yang pertama analisis lingkungan pemasaran global. Nah, kita di sini lihat nih sistem perdagangannya seperti apa. Misalnya kita mau masuk negara ASEAN kah, atau misalnya Eropa kah, atau pasar Amerika kah, itu sistem perdagangannya seperti apa, itu kita harus analisis dulu. Terus kita mutusin nih ketika kita lihat, oh ternyata masuk pasar Malaysia atau pasar ASEAN nggak ribet nih. Nah, kita baru memutuskan mau masuk atau enggak. Nah, terus pasar mana nih yang akan kita, istilahnya target pasar mana yang mau kita masuki. Ketika misalnya tadi kita memutuskan, oke kita global, kita masuk ASEAN, ASEAN-nya mana dulu nih? Mungkin, oke kita Malaysia dulu nih, negara tetangga dulu. Nah, di situ di Malaysia pun kita, eee, kerucutkan lagi, spesifikasikan lagi target pasar mana yang mau kita ambil. Apakah misalnya, kita nih fashion, mau fashion yang misalnya untuk laki-laki kah, anak-anak, atau misalnya perempuan. Kalau misalnya untuk perempuan, perempuan yang seperti apa? Umur yang, remaja kah? Dewasakah atau yang misalnya lansia. Nah, setelah misalnya dari umur, oh penghasilan yang berapa nih target pasar kita yang seperti itu, kita kerucutkan lagi, oh ternyata misalnya perempuan, usia dewasa yang wanita karir. Nah, itu lebih spesifik. Nah, yang, selanjutnya memutuskan gimana cara kita masuk, ke negara tersebut, pasar negara tersebut. Mau lewat ekspor impor, mau kita franchise, beli lisensi, atau misalnya kita, kontrak, bekerja sama, ada partner di negara tersebut, atau lagi mau misalnya buka perusahaan di sana, kayak gitu. Memutuskan untuk mengurus perizinannya, misalnya kalau mau bikin pabrik manufaktur di sana, mengurus gimana cara membuat pabrik dan sebagainya. Nah, terus kita putuskan nih pemasaran yang seperti apa yang mau kita, eee, adopsi atau kita mau pakai, strategi pemasaran seperti apa. Kalau kita ingat ke belakang pelajaran manajemen strategis itu ada strategis, think global act lokal, think global act global, atau think lokal act lokal. Nah itu, kurang lebih strategi yang akan kita pilih ketika kita mau go global. Nah yang terakhir, memutuskan membentuk organisasi global. Kita mau dari perusahaan sekarang terus membuat divisi, atau misalnya kita mau bikin perusahaan di sana.
yang organisasinya pure baru dari mulai staff sampai top manager seperti itu. Nah, ini yang pertama sistem perdagangan internasional. Nah, kita lihat apakah di sana ada hambatan-hambatan ketika kita mau memasuki pasar global dari segi tarifkah atau perjanjian ataupun perdagangannya. Nah, itu kita harus pelajari yang pertama. Yang kedua, lingkungan ekonominya. Ini ada subsistem, raw material, industrializing. Nah, ketika kita masuk ke ada namanya subsystem economics atau raw material exporting economics atau industrializing economics, industrial economics. Nah, penjelasannya di sini apa sih subsistence economics itu, di mana masyarakat sebagian besar terlibat dalam pertanian yang sederhana. Jadi masih apa ya, substansi itu jadi dasar. Jadi kayak mungkin Thailand, jadi pertaniannya kita Indonesia masih industrinya itu industri dasar, kebutuhan dasar, dan dikelola pun secara sederhana, masih manual. Nah, yang kedua apa sih negara yang raw material exporting economies ini? Yaitu negara-negara yang punya satu jenis sumber daya alam, tapi dia bisa istilahnya kaya atau punya penghasilan pendapatan besar dari sumber daya alam tersebut. Contohnya ya Chili sama Saudi Arabia dengan minyaknya ya, atau minyak bumi. Yang ketiga, industrializing economies. Nah, di sini negara-negara yang udah mulai manufaktur tapi masih 10 hingga 20%. Nah, ini contohnya Mesir, India, sama Brazil. Dia udah mulai nih punya manufaktur sendiri, udah mulai produksi barang-barang sendiri, tapi belum begitu besar. Nah, beda sama industrial economies, di mana negara-negara tersebut adalah negara dengan manufaktur yang besar, baik berupa jasa, terus keuangan, investasi, maupun barang-barang realnya ya. Jadi ini negara contohnya USA, Amerika, Jepang, Cina. Mereka kan unggul di otomotif, terus Cina garmennya juga dia udah mulai tekstil, udah mulai menguasai dunia. Terus kalau USA dia punya brand-brand seperti sepatu, brand fashion, terus otomotif pun ada, tapi mungkin pasarnya tidak seluas produk-produk otomotif Jepang. Mungkin sekarang akan tambah lagi yang namanya Korea Selatan ya, dia udah termasuk ke industrial economies. Dia udah punya manufaktur di bidang elektronik, otomotifnya pun udah mulai oke sekarang. Dan juga mungkin ada beberapa negara di Asia Tenggara yang juga udah mulai menjadi industrial economies. Nah, di sini kita pilih nih, kita mau masuk negara mana dengan produk yang kita punya. Apakah negara yang masih, kita punya barang high tech nih, ya kita masuk juga ke negara yang masih subsisten ekonomi, jadi masih substansi atau masih ekonominya dasar. Atau misalnya kita punya barang ekonomi kreatif, barang kriya, kita bisa tuh masuk ke negara-negara yang udah memang industri. Gitu. Nah, hal yang perlu diperhatikan lagi, culture. Nah, di sini tuh the impact of culture of marketing atau the impact of marketing strategi on culture. Jadi ada negara yang memang ketika dia punya produk atau punya barang, dia dengan marketing strateginya dia bisa berdampak pada budaya suatu negara. Kita contoh aja Coca-Cola. Coca-Cola minuman bersoda Indonesia dulu mana ada gitu kan. Culture-nya apa sih Indonesia? Minumnya minum teh. Tapi ketika Coca-Cola datang dengan strategi pemasarannya, dia bisa merubah culture atau budaya di negara kita. Jadi sebagian besar masyarakat kita sekarang jadi suka minum minuman bersoda atau cola.
Nah, yang pertama, eee, bagaimana budaya mempengaruhi pemasaran strategi. Nah, contohnya misalnya McD. McD datang ke Indonesia, yang dari negara asalnya dia punyanya burger, ketika dia lihat culture di Indonesia makan nasi, ya maksudnya oke, orang Indonesia nggak mungkin nih nggak makan nasi, nggak kenyang menurut mereka atau nggak kerasa kayak makan. Nah, di situ mempengaruhi strategi marketing dari McD. McD yang di negara asalnya nggak ada nasi, ketika datang ke negara Asia yang mayoritas makanan pokoknya adalah nasi, dia bikin strategi baru nih. Oke, kita nggak bisa nih bawa strategi dari Amerika. Kita harus ikutin culture di negara-negara tujuan kita. Kayak Indonesia pakai nasi. Terus di Malaysia, Singapura pun pakai nasi. Karena oke, di negara tersebut mayoritas masyarakatnya makan nasi. Gitu. Nah, ketika kita sudah menganalisis semua, baru kita putuskan nih mau masuk pasar global atau tidak. Karena nggak semua perusahaan itu harus go internasional untuk meningkatkan profit atau untuk istilahnya eh, bertahan atau sustain ya. Karena seperti kita tahu banyak produk-produk yang memang jadi primadona di negara sendiri, punya posisi yang istilahnya udah nyaman di negaranya sehingga maksudnya dia eh, hanya perlu fokus pada pasar yang ada di negaranya. Walaupun kalau kita lihat zaman sekarang, apalagi nanti pasar bebas sudah dibuka, itu kayaknya masuk pasar global adalah bukan pilihan lagi, bukan mau mutusin mau masuk pasar global atau enggak ya, tapi menjadi suatu keharusan. Tapi untuk saat ini kita masih kayak, oke ini daripada kita berdarah-darah ketika kita mau masuk pasar global, misalnya modal habis, terus sumber daya karyawan pun kita nggak punya, sumber daya bahan baku pun habis, lebih baik kita fokus dulu di negara atau pasar lokal dulu. Baru kita nanti udah sustain, udah profitnya udah oke, udah bisa istilahnya ya mungkin 10-15 tahun bertahan di pasar lokal sebagai pemimpin pasar, kita baru putuskan untuk go global atau cari pasar di luar negeri. Nah, ini yang saya bilang kemarin ketika kita mau go global, mau ke pasar global, ini yang perlu kita istilahnya jadi ukuran ya, seperti apa sih di sana masyarakatnya, calon konsumen kita, calon target pasar kita yang nantinya akan istilahnya kita jadi target promosi, target iklan kita yang mempengaruhi bagaimana nanti kita membuat strategi pemasaran. Kita lihat demografi, karakteristiknya dari mulai pendidikannya gimana nih, level pendidikannya, konsumen kita ada di mana nih, apakah well educated atau tidak begitu well educated. Terus populasinya seperti apa, terus bertumbuh atau misalnya stuck di situ. Dan umurnya juga lihat, banyakan mana nih di negara, misalnya tujuan kita Malaysia, oh populasinya yang mana nih yang banyak. Kalau kita nih di Indonesia kan banyaknya generasi Z sama milenial nih. Nah, untuk mereka tuh jadi brand-brand atau produk-produk yang target pasarnya generasi Z sama milenial dia pelajarin akhirnya ke social culture faktornya dari lifestyle-nya, beliefs-nya, apa yang dia percaya, apa yang dia istilahnya apa dia yang yakini atau enggak, terus kulturnya seperti apa, terus norma-norma sosial seperti apa, terus ya hal-hal yang istilahnya secara nggak langsung kayaknya nggak berpengaruh nih, tapi mau nggak mau ternyata itu tuh mempengaruhi keputusan si calon konsumen kita nantinya. Nah, ini yang atas, yang demografi sama sosial kultural itu langsung ke konsumennya. Yang bawah ini kita lihat secara lebih umum di negaranya seperti apa nih.
geografisnya seperti apa, iklim di sana seperti apa, terus di sini transportation structure, terus accessibility-nya seperti apa, mudah nggak ketika misalnya kita bikin toko di kota A, apakah akses orang-orang untuk membeli di kota tersebut mudah nggak? Terus politik sama legalnya itu udah pasti harus kita lihat, apa sih bisnis yang boleh atau bisnis yang legal atau bisnis yang ilegal di negara tersebut. Terus, apa yang menjadi prioritas secara nasional, terus gimana stabilitas politiknya, terus apakah politiknya sangat mempengaruhi ekonomi. Karena ada beberapa negara yang ketika sedang maksudnya sedang pesta politik, kita anggap sedang misalnya pemilihan presiden atau apa, itu sebenarnya ekonomi mereka tetap stabil, nggak terganggu. Itu beda halnya dengan negara-negara yang sedang berkembang. Biasanya ketika ya politik lagi up, lagi ada pemilihan presiden, bahkan pemilihan kepala daerah, itu biasanya ekonominya pun ikut terganggu. Nah, ini yang lebih luas lagi yang kebawa tentang economic faktor atau faktor-faktor ekonomi. Ada GDP, gimana GDP suatu negara tersebut bertumbuhkah ataukah stuck-kah? Kalau stuck-kah kita bisa agak ragu nih, jangan-jangan konsumsi di negara tersebut kurang oke nih, jangan-jangan kita misalnya bawa barang kita ke negara tersebut nggak laku karena konsumsinya lagi rendah. Terus income distribution-nya seperti apa, industri dan infrastrukturnya seperti apa, support nggak sama misalnya produk-produk kita, natural resources-nya, misalnya kita mau bikin pabrik, kayak kita mau bikin furnitur, apakah ada nggak di sana ya resource-nya, kalau kita pakai kayu, kayu yang kita butuhkan ada nggak? Dan terakhir finansial dan human-nya. Nah, ini penting, human-nya kita mau pakai dari negara sana atau kita bawa dari negara kita sendiri. Nah, ini caranya bagaimana kita mau masuk pasar global kayak gitu. Di sini ada exporting, joint venture atau direct investment. Ini bisa dibaca aja kalau exporting ya kita masuk nih ke pasar luar negeri dengan cara ekspor impor. Ada SOP-nya atau jalurnya gimana sih, kita mau apa dulu ketika kita mau ekspor barang ke sebuah negara. Atau joint venture dengan menggandeng perusahaan asing. Jadi kita misalnya nih, mana ya, kita mau ini produk fashion kita misalnya kayak kita contoh aja yang udah go internasional, misalnya Ria Miranda. Ria Miranda mungkin udah di beberapa negara ASEAN, tapi dia misalnya mau ke Eropa nih. Nah, ketika ke Eropa mungkin ketika dia bisa mulai ketika dia mau meyakini nih negara-negara Eropa yang lainnya, dia harus bisa menggait si misalnya fashion stylist di Paris. Nah, untuk akhirnya bisa misalnya masuk pasar Eropa kayak gitu. Jadi dia misalnya kolaborasi dengan brand dari Paris tersebut misalnya. Terus lisensi. Nah, mengadakan perjanjian dengan pemegang lisensi ini seperti yang kita tahu seperti franchise atau lisensi franchise itu kan kita memberi lisensi atau memberi izin untuk usaha, tapi kita masih terikat karena kita istilahnya secara manajemen, secara pengelolaan itu masih dibantu oleh si pemilik license kayak gitu. Jadi kayak contohnya McD, KFC, terus kalau kita lihat juga Abnormal dia udah ngeluarin lisensi, terus Kopi Kenangan pun udah lisensi, jadi udah mulai jual-jual lisensinya. Yang ini yang selanjutnya kontrak manufacturing. Nah, di sini patungan dengan misalnya produsen di luar negeri. Jadi kita punya nih misalnya modal berapa, kita punya bisnis plan untuk misalnya bikin furnitur dari rotan, kita punya resource-nya, kita punya orang ahli yang bisa bikin furnitur dari rotan, nah kita kerjasama sama misalnya pabrik furnitur di sana, dengan catatan kita punya kayak workshop di sana, kita bisa ngerjain
si furnitur rotannya di negara tersebut. Itu kerjasama. Nah, setelah itu kita, yang tadi saya bilang, strategi pemasaran globalnya mau seperti apa nih? Mau standardized atau adapted, mengadopsi ya. Jadi kalau yang standardized, ya kayak itu, think global, act global. Ya Coca-Cola mau dimanapun rasanya seperti itu. Jadi dia nggak ada istilahnya bukan inovasi ya, nggak ada modifikasi dari produknya. Jadi produknya plek sama di seluruh dunia. Nah, kalau yang adapted tentunya jadi dia harus lihat nih culture-nya seperti apa. Terus misalnya, personal taste, atau lifestyle si konsumen di negara tersebut seperti apa. Terus dia sesuaikanlah produknya dengan, culture atau lifestyle dari konsumen di negara tersebut. Nah, di sini strategi produknya mau produk extension yang tadi, jadi kayak standardize, produk yang sama di seluruh pasar global, mau produk adaptasi, mengadaptasi itu yang dikondisikan sesuai dengan tadi saya bilang apa, personal taste pasar lokalnya atau lifestyle pasar lokalnya atau produk invention. Produknya kalau yang tadi adaptasi kan hanya dimodifikasi ya, tapi kalau produk invention dia benar-benar baru. Bahkan brand-nya pun bisa baru. Orang nggak tahu bahwa, oh brand tersebut keluaran dari perusahaan ini. Jadi benar-benar kayak, oke apa ya, kayak misalnya udah, nih pasar nih beda banget, istilahnya sama produk kita yang asal. Jadi kita harus, bikin produk yang baru, terus dengan promosi yang baru, dengan istilahnya packaging baru sehingga orang, oh ini, orang kadang nggak kenal bahwa produk itu dari perusahaan tersebut. Nah, di sini promotion-nya. Nah, ini bisa dibaca aja nih, perusahaan dapat mengadaptasi strategi yang sama dengan misalnya negaranya, brand ambasadornya sama, ataupun bisa gimana nih pakai promosi secara lokal. Contoh Pantene, Pantene dari P&G, dia biasanya punya nih brand ambasador internasional yang istilahnya di beberapa negara besar dia pakai brand ambasador tersebut. Tapi ada juga dia misalnya kayak di Indonesia, dia pakai Anggun atau Ralinsyah kayak gitu. Jadi dibedain untuk cara promosinya. Atau ini juga Oreo cara ini di beberapa negara berbeda produknya. Nah, dari price, harga, nah ini juga kalau kemarin kalian presentasi disamain atau enggak ya harganya. Nah, biasanya ada yang memang menggunakan strategi, oke kita samain aja deh harganya harga global. Jadi cuman kurs aja gitu, misalnya kayak 60 $60 di misalnya Amerika, di Indonesia cuman di $60 dikali 15.000 misalnya, kayak gitu. Tapi ada yang memang tiap negara harganya beda, karena mereka melihat apa, oke, di negara A saya bikin produk yang memang lebih premium sehingga harganya misalnya lebih mahal. Karena kenapa ngelihat bikin yang lebih premium, oh kemampuan masyarakat sana, konsumsi masyarakat sana lebih tinggi. Jadi kadang kala ketika kita misalnya jual barang murah, mereka nggak percaya dengan kualitasnya, seperti itu. Jadi dia bikinlah harga yang lebih mahal atau bisa juga bisa juga karena misalnya distribusinya yang lebih mahal atau strategi juga biar supaya misalnya di negara orang berbondong-bondong ke negara A untuk membeli produk gitu di negara tersebut karena harganya lebih murah daripada negara lain kayak gitu. Oke, nah sorry. Nah, internet, sebenarnya ini kan distribusi, ada channel juga. Nah, ketika ada internet ini, itu membuat semuanya menjadi jauh lebih mudah dibandingkan dulu belum ada internet. Dari segi promosi, dari segi distribusi, internet ini banyak memotong istilahnya jalur sehingga akan lebih ringkas dan lebih mudah suatu produk pindah ke negara lainnya.
kadang-kala tidak perlu lagi misalnya izin ekspor impor, tapi kayak shipping biasa aja atau mengirim barang seperti biasa. Terus promosi, yang tadinya kalau kita mau promosi di negara tertentu, kita bawa produknya ke negara tersebut atau minimal iklanin di negara tersebut. Tapi dengan ada internet ini kita kadang-kala nggak sengaja promosi di Instagram, Instagram kita open buat umum, dan tiba-tiba ada orang dari negara lain yang lihat. Nah, itu internet jelas mempermudah segalanya. Dan walaupun mempermudah segalanya, tapi apa sih kelemahannya? Persaingan. Persaingan jauh lebih ketat daripada zaman dahulu. Banyak perusahaan-perusahaan yang akhirnya nggak bertahan karena adanya internet ini, karena dia nggak bisa bersaing. Yang tadinya dia merasa di atas angin, produknya di negara tersebut laku banget, ketika ada internet, produk-produk dari negara lain pun mulai bermunculan, mulai mempengaruhi konsumen atau pasar yang tadinya dia kuasai. Di sini makanya plus minusnya adanya internet. Tapi ya itu mudahnya tadi, semua dari pelosok manapun bisa berjualan, bisa menggunakan produknya. Oke, ini distribusi channel dari sellernya, terus ada istilahnya distributor antar negara. Di sini ada channel di negara tersebut, baru ke end user atau pembeli akhir. Oke, sudah habis materi tentang manajemen pemasaran. Sisanya bisa lebih kalian pelajari spesifik di buku. Untuk itu sekian dari saya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.